Kembali bersama kami dalam Closing Bell dalam segmen Economic Update. Dan masih bersama kami Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin. Terima kasih masih bergabung bersama kami Pak Budi. Dan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan pandemi COVID-19 dan juga vaksinasi. Dan kali ini kita akan fokus terkait dengan wabah cacar monyet ataupun juga monkeypox begitu, di mana WHO telah menetapkan status darurat kesehatan global melihat kondisi di beberapa negara. Seperti apa dengan di Indonesia Pak Budi? Memang monkeypox ini sudah beredar di beberapa negara dan kenaikannya dimasukkan oleh WHO sebagai satu level di bawah pandemi. Di Australia sudah ada, di Singapura juga sudah ada. Kita sebenarnya sudah ada 11 suspek ya, diduga monkeypox karena ada bintik-bintik merah di tubuhnya. Tapi dari 11 suspek ini, sesudah kita tes, ternyata mereka bukan monkeypox, tapi cacar biasa atau varicella kita bilangnya ya. Sehingga istilah kita discarded, jadi tidak monkeypox. Yang terakhir kemarin di Pati, gejala-gejalanya sudah ada di tangan, di kaki, tapi begitu kita swab, ambil nasofaring tidak negatif, kita ambil lesinya, jadi apanya tuh boroknya atau nanahnya kita ambil, kita kirim ke Jakarta untuk diperiksa, hasilnya juga negatif. Jadi sampai saat ini kita belum menemukan adanya monkeypox di Indonesia. Dan kita sudah melakukan komunikasi terus dengan dinas-dinas kesehatan sejak minggu ketiga Juli untuk bisa memastikan surveillance-nya jalan. Untuk teman-teman, surveillance-nya ini relatif lebih mudah dibandingkan COVID, karena monkeypox ini akan menular kalau sudah bergejala. Jadi kalau COVID ini susahnya surveillance-nya, orang yang tidak bergejala kelihatan sehat sudah bisa menularkan COVID. Kalau monkeypox ini orangnya harus bergejala dulu, ada bintik-bintik di tubuhnya, baru dia bisa menularkan. Jadi dari sisi surveillance, kita identifikasi siapa yang bisa menular, itu jauh lebih mudah. Kemudian untuk surveillance juga testingnya ini bisa menggunakan PCR. Jadi bisa menggunakan PCR sekarang sudah ada, terima kasih ke COVID ya, kita punya lebih dari 1.100 lab PCR di seluruh Indonesia. Tinggal reagennya saja atau materinya, bahan habis pakainya yang agak berbeda, dan kita sudah dapat sumbangan dari WHO dan kita juga beli juga, sudah ada 1.500 reagen yang kita sudah sebar ke seluruh provinsi, sehingga nanti kalau ada gejala suspek monkeypox, kita bisa langsung tes di masing-masing provinsi untuk lihat apakah ini memang benar-benar monkeypox atau tidak. Ya. Kemudian sebagai tambahan, untuk vaksinnya kita sedang cari, jadi selain surveillance, vaksinnya ada cuma masih sangat jarang, tapi berita bagusnya adalah sampai sekarang update yang kami terima, untuk orang-orang yang dulu pernah divaksin cacar, seperti saya dulu waktu kecil divaksin cacar, berbeda dengan COVID, vaksin cacar itu berlaku seumur hidup. Kalau COVID kan 6 bulan, 12 bulan, kemudian dia turun lagi efektivitasnya. Cacar itu berlaku seumur hidup, ini masih bisa memberikan perlindungan juga terhadap monkeypox. Jadi saya ingat terakhir vaksin cacar itu diberikan di tahun 1980. Jadi untuk masyarakat Indonesia yang di bawah 1980, lahirnya harusnya masih memiliki antibodi terhadap virus ini. Kemudian yang ketiga, obat-obatannya, ini obat-obatannya antivirus juga sudah ada, dan kita sekarang sudah datangkan, saya rasa dalam seminggu harusnya sudah masuk. Jadi kalau ada orang yang terkena, kita bisa treatment dengan obat-obatan ini. Jadi dari sisi surveillance sudah kita lakukan, alatnya juga ada, pakai PCR, reagennya sudah siap. Dari sisi vaksinasi, kita masih agak terlindungi dengan banyaknya populasi kita yang sudah divaksinasi cacar sebelumnya sampai tahun 1980. Itu juga mungkin sebabnya kenapa Indonesia kok tidak ada yang keluar ya, karena memang sudah terlindungi dari vaksinasi ini yang lahirnya di sebelum 1980. Kemudian dari sisi obat-obatannya kalau sakit, kita sekarang sudah mendatangkan, insya Allah minggu depan sudah siap, sehingga kalau ada yang terkena kita bisa obati di rumah sakit. Protokol kesehatannya, kalau misalnya COVID itu masih pakai masker, monkeypox ini jangan bersentuhan aja, karena nularnya itu lewat cairannya. Jangan sampai bersentuhan dengan orang-orang yang bergejala cacar. Gitu ya.
Oke, baik. Terima kasih. Artinya sudah ada langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya, berkaca dari pandemi COVID-19 yang dinilai lambat untuk penanganannya di awal, dan kalau kita lihat juga tampaknya dari sejumlah informasi yang beredar ini adalah terkait dengan untuk pendeteksian dari monkeypox ataupun juga cacar monyet ini kan menggunakan genome sequencing begitu Pak. Dan kalau kita lihat lagi, kita throwback lagi di masa pandemi, ini kan juga menjadi salah satu kendala di awal-awal begitu. Nah, Anda melihatnya seperti apa terkait dengan hal ini? Apakah memang sudah difokuskan begitu, sudah diatur oleh pemerintah? Jadi saya mau confirm sekali lagi bahwa untuk deteksi virus monkeypox itu cukup dengan PCR sudah bisa. Jadi tidak perlu genome sequencing, kita bisa menggunakan PCR, karena genome sequencing kan nggak banyak alatnya dan lab yang bisa melakukan itu di Indonesia. Tapi kalau PCR, terima kasih ke COVID-19, kita punya lebih dari 1.100 lab tersebar di seluruh Indonesia. Teknologi PCR bisa mendeteksi apakah virusnya itu monkeypox atau tidak. Ya, dan itu sudah tersebar, reagennya juga kita sudah punya. Nah, memang sama seperti COVID, virus monkeypox ini ada varian-variannya. Kalau di COVID kan ada alpha, beta, delta, omikron gitu ya, BA4, BA5. Monkeypox juga ada. Variannya itu ada varian Afrika, kalau nggak salah Afrika Tengah sama Afrika Selatan, yang masing-masing berbeda fatality-nya. Nah, itu yang perlu genome sequencing. Jadi kalau untuk deteksi monkeypox cukup PCR, tidak perlu genome sequence, tapi untuk deteksi variannya perlu genome sequence. Dan sebagai informasi, dulu di awal pandemi COVID kita hanya punya 10 lab dengan 12 alat. Kemarin ini kita sudah melengkapi, kita datangkan 17 alat baru, dan nanti akan datang dalam 3 bulan 10 alat baru genome sequence yang tadinya hanya ada di Jawa, kita sudah sebar ke seluruh pulau di seluruh Indonesia, pulau-pulau besar, itu sekarang sudah memiliki fasilitas genome sequence. Dulu saya ingat waktu saya baru masuk, dari bulan Maret COVID-19 teridentifikasi sampai Desember, itu 140 genome sequence. Sekarang kita sudah mampu 2.000 sampai 3.000 per bulan. Ya, jadi kalau dulu 140 dalam 9 bulan genome sequence, sekarang kapasitas nasional kita untuk genome sequence test itu bisa 2.000 sampai 3.000 per bulan. Atau bisa sekitar lebih dari 30.000 per tahun kapasitasnya. Oke, baik. Ini akibat ataupun juga dampak baik juga dari pandemi COVID-19 begitu Pak ya, sehingga akhirnya tadi untuk genome sequencing juga semakin masif lagi untuk pendeteksiannya di Indonesia. Kemudian kalau kita berbicara tadi ya sekali terkait dengan varian-varian dari cacar monyet. Sejauh ini dari pemerintah sendiri seperti apa menilai untuk fatalitas dari cacar monyet ini Pak? Saya kurang ingat itu ya. Yang saya tahu ada 2 tuh variannya. Ada yang Afrika Selatan kalau nggak salah dan Afrika Tengah. Yang Afrika Tengah itu lebih fatal, lebih tinggi fatality rate-nya dibandingkan yang Afrika Selatan. Tapi Afrika Selatan ini yang lebih banyak nyebar ke seluruh dunia. Nah, alhamdulillah karena di Indonesia belum ada, jadi kita belum bisa tes varian apa yang ada. Tapi kita memiliki, saya bisa assure teman-teman sekalian, masyarakat, kita sudah memiliki lab yang bisa melakukan genome sequence sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau toh pun nanti ada yang kena monkeypox, kita pasti dalam waktu nggak lebih dari 3 hari, 4 hari kita sudah bisa tahu itu varian mana. Apakah ini varian yang lebih galak atau varian yang lebih lemah gitu. Oke, nah kemudian yang menarik yang terbaru juga dari Kementerian Kesehatan begitu ya, ada BGSI ataupun juga Biomedical and Genome Science Initiative. Nah ini seperti apa Pak Budi, mungkin bisa dijelaskan? Nah, kita belajar nih, oh ternyata mesin genome sequence ini bukan hanya digunakan untuk mendeteksi varian dari virus atau bakteri. Genome sequence ini bisa memahami kondisi komponen terkecil dari makhluk hidup yang namanya DNA. Ya. Jadi kalau virus itu punya sekitar 30.000 DNA, base pair ya, pasangan itu di COVID. Kalau bakteri kayak TBC mungkin punya sekitar 4,4 juta pasang pairnya, gennya. Nah kalau manusia itu 3 miliar. Nah dengan kita mengetahui kondisi dari DNA seorang manusia, kita bisa benar-benar tahu secara precise yang bersangkutan sakit apa, dan cara mengobatinya seperti apa. Nah, bioteknologi ini itu akan sangat berperan ke depan
untuk mendukung konsep baru di industri kesehatan yang namanya precision and personalized medicine. Jadi kita bisa dengan sangat pasti tahu kanker yang dialami oleh seorang ini disebabkan oleh gene yang mana. Kemudian ngobatinya caranya seperti apa. Jadi ini sebenarnya sama kayak teman-teman dulu kan di awal-awal abad-abad yang awal gitu, kalau kita sakit sama dokter diraba, didengerin, dipegang suhunya, oh dia sakit ini. Jadi cara diagnosanya itu sangat klinis. Kemudian ada yang namanya lab darah, dia bilang, oh dilihat SGPT, SGOT, HDL, LDL, triglyceride, kita lebih pasti tahu bahwa dia jantungnya nih bermasalah. Terusnya berkembang lagi teknologi tahap berikutnya bisa dengan CT scan, dengan MRI, kita bisa lebih tahu lagi diagnosa kesehatan seseorang. Nah, bioteknologi atau genome sequencing itu satu level di atasnya. Jadi dia benar menggunakan teknologi yang bisa dengan sangat tajam, sangat precise, sangat personalized, tahu penyakitnya seseorang itu apa, penyebabnya di mana, dan cara mengobatinya seperti apa. Banyak negara sudah mulai masuk ke bidang ini. Ya, kali ini kita sadar kebetulan karena kita belajar genome sequencing pada saat COVID bisa dipakai untuk precision medicine ini, jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Karena Indonesia sangat kaya biodiversitas sama varietas genomiknya. Jangan sampai itu diambil oleh negara-negara lain yang mereka bisa memahami genetik yang menyebabkan penyakit disease itu apa, sehingga mereka yang bisa mengeluarkan produk atau layanan kesehatan. Itu yang sebenarnya kita mau leapfrog, kita mau loncat ke depan agar kita tidak kalah dengan negara-negara maju untuk mempersiapkan membangun industri kesehatan, sektor kesehatan yang jauh lebih advance di tanah air kita. Oke, baik. Nah, selain teknologi dan juga sistem penanganan penyakit menular yang kita perlu belajar begitu dari pandemi COVID-19 di awal-awal khususnya terkait dengan ketersediaan alat kesehatan dan juga obat-obatan di dalam negeri ini juga menjadi fokus tersendiri begitu Pak, dan perlu di-update oleh pemerintah terkait dengan terobosan-terobosan yang dilakukan. Sejauh ini seperti apa Pak untuk agar Indonesia bisa terbebas dari ketergantungan terhadap impor dalam industri kesehatan di dalam negeri? Pada saat krisis ini terjadi, memang kita kalang kabut, seluruh dunia juga kalang kabut, dan Menteri-Menteri Kesehatan Dunia itu G20 juga duduk berbarengan, dan kita mengidentifikasi bersama WHO dan Badan-Badan Kesehatan Dunia bahwa yang perlu dipersiapkan itu istilahnya mereka tuh emergency medical countermeasures. Jadi pada saat pandemi terjadi, ada beberapa komponen kesehatan yang kita harus persiapkan. Yang pertama adalah vaksin, yang kedua adalah therapeutics atau obat-obatan, dan yang ketiga adalah diagnostik, alat tes. Jadi misalnya VTD, vaksin, therapeutics, and diagnostic. Ini adalah 3 medical countermeasures, 3 sumber daya kesehatan yang harus dipersiapkan oleh suatu negara, terutama kalau negaranya berpopulasi besar, agar siap kalau ada pandemi berikutnya yang datang. Nah, kita mulai yang paling dulu adalah diagnostik. Jadi sebenarnya itu lab, rapid test. Nah, ini yang kita sudah bangun. Jadi kita sudah bangun sekarang lab PCR 1.200 di seluruh Indonesia. Itu besar sekali untuk suatu negara ya. Kita sudah bangun lab genome sequence yang tadinya cuma ada 10, semua terkonsentrasi di Jawa. Sekarang sudah ada lebih dari 25 di seluruh Indonesia, tersebar pulau-pulau besar. Nanti rencananya kita kalau bisa sebelum 2024 selesai, seluruh provinsi sudah bisa melakukan genome sequence. Sedangkan seluruh kabupaten kota 514 sudah bisa melakukan PCR. Dengan demikian diagnostic capability kita, surveillance capability kita akan dibangun. Selain yang sifatnya lab, physical, kita juga akan mengembangkan diagnostik yang sifatnya bisa dibawa kemana-mana. Ini lab juga sebenarnya. Rapid test itu kan lab juga. Lab dalam skala kecil. Lab dalam skala personal, lab yang bisa kita taruh di rumah gitu kan intinya. Jadi sekarang kita sudah membangun kapasitas untuk membuat alat diagnostik atau alat lab yang sifatnya rapid test, yang bisa disimpan di rumah. Dan kita nggak hanya membangunnya dalam negeri, kita undang juga tuh pemegang-pemegang paten yang punya pabrik di India, di Korea untuk bikin pabrik di Indonesia, sehingga mereka bangun
alat diagnostik untuk malaria, dengue, COVID, dan lain sebagainya. Nanti kita minta tuberkulosis supaya ada di Indonesia. Itu jadi satu ya mengenai diagnostik. Yang kedua mengenai vaksin. Jadi vaksin ada 4 teknologi vaksin, yaitu berbasis virus, berbasis protein, rekombinan atau unit protein, berbasis vektor kayak AstraZeneca, dan berbasis yang paling canggih nucleic acid kayak mRNA vaksin. Nah, kita baru bisa 2 biofarma, yaitu yang berbasis vaksin, virus dan berbasis protein. Nah, sekarang kita sedang mengundang dan kita melibatkan pihak swasta juga, karena kita nggak mungkin punya satu. Pabrik vaksin senegara sebesar Indonesia harus punya beberapa, sehingga kalau satu sibuk dengan yang lain atau ada masalah, kita bisa punya yang lain. Kita sedang persiapkan membangun pabrik vaksin minimal 2 atau 3 yang bisa mengcover ke-4 teknologi vaksin ini. Dan diharapkan nanti bulan September ada satu yang sudah kita bisa luncurkan yang mensupport teknologi yang paling canggih, yaitu berbasis mRNA atau nucleic acid. Nah, dari sisi therapeutics atau obat-obatan, juga alat kesehatan, itu kita juga sekarang sudah bangun. Dulu ini contohnya aja, kita mau oseltamivir mesti impor, ya remdesivir nggak bisa, favipiravir atau Avigan juga nggak bisa produksi. Sekarang teman-teman di holding farmasi BUMN sudah mulai memproduksi itu. Kita juga baru kemarin meluncurkan semua perusahaan obat di Indonesia, kalau dia beli bahan baku obatnya dari dalam negeri, akan kita fasilitasi, akan kita permudah. Sehingga dengan demikian rantai dari hulu ke hilir dibangun di Indonesia. Jangan seperti kemarin, kita bisa bikin obatnya, tapi bahan bakunya harus impor, pada saat lockdown nggak bisa dapat kita bahan bakunya. Sehingga nggak bisa produksi juga obatnya. Nah, obat-obat yang masuk kategori tadi, emergency health atau medical countermeasure, yang masuk kategori vaksin, therapeutics, obat atau obat-obatan, dan diagnostik, itu sekarang sudah dalam proses kita bangun. Dan bertahap beberapa sudah mulai siap agar kita nanti kalau ada pandemi lagi kondisi kita jauh lebih baik. Oke, baik. Pak Budi, ini mungkin pertanyaan terakhir begitu Pak, di bulan kemerdekaan ini mungkin kita boleh berandai-andai atau bercita-cita begitu Pak untuk merdeka dalam hal impor alat kesehatan dan juga obat-obatan atau bahkan bahan baku obat-obatan begitu Pak. Khususnya untuk obat-obat, ya minimal obat-obat yang sangat diperlukan oleh masyarakat begitu Pak, seperti apa? Memangnya udah dekat-dekat nih kira-kira nih vaksinnya, nanti akan siap nih vaksin produksi dalam negeri. Karena biar gimana kan sama seperti influenza, COVID ini virusnya nggak bisa hilang. Mungkin akan stay 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau mungkin bisa 100 tahun lagi. Penting buat kita, buat masyarakat, untuk sadar kesehatan dan bisa melindungi dirinya sendiri. Baik dengan protokol kesehatan, dengan pakai masker dan jaga jarak, dan juga dengan vaksinasi. Jadi kita lihat kebutuhan kedepannya akan terus ada. Nah itu yang nanti saya rasa insya Allah harusnya dekat-dekat bulan Agustus lah kita bisa luncurkan. Gitu ya. Kemudian inisiatif mengenai bioteknologi, sekali lagi karena ini sangat penting buat surveillance, ya udah teruji di COVID, nanti teruji juga di monkeypox, ya kita sekarang jauh lebih siap untuk surveillance, itu juga rencananya akan kita luncurkan lah sebagai hadiah ke-77 Republik Indonesia. Tapi menurut saya yang paling penting, saya berharap sekali nanti kondisi pandemi di kemerdekaan kita sudah jauh lebih baik. Kita sekarang sedang melaksanakan sero survei, kan kita lakukan di bulan Desember, di bulan Maret kita lakukan, yang sekarang juga sudah lakukan, nanti mudah-mudahan dekat bulan Agustus kita bisa umumkan hasilnya, dan itu bisa menjadi indikator ilmiah mengenai kondisi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi ini. Kalau misalnya kondisi kita sudah jauh lebih baik, imunitasnya lebih tinggi, itu merupakan ciri-ciri bahwa bangsa kita, negara kita sudah berhasil mengendalikan pandemi ini dengan baik. Oke, baik. Terima kasih. Ya, silakan Pak. Dan sebagai hadiah untuk ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi, diskusi yang sangat menarik dan tadi sekali lagi tergambar ya Pak, dari pemerintah sendiri artinya sudah belajar banyak sekali dari pandemi COVID-19 dan tadi juga sudah dilakukan begitu seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk preventif penyakit-penyakit menular lainnya. Terima kasih Pak Budi Gunadisadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia telah bergabung bersama kami dalam Economic Update CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Terima kasih.